Halo semuanya, kenalin aku Kriski Adilalai dengan NPM F1D024065. Nah, di video ini saya akan menjelaskan terkait proses embriologi dalam tubuhan dikotil. Bayangkan nih guys, perjalanan ajaib sebuah embrio kecil hasil dari pembuahan sel sperma dan sel telur mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah embrio yang kompleks dan penuh dengan kehidupan. Dalam tumbuhan dikotil itu sendiri, proses ini sangat istimewa karena akan membentuk dua kotiledon atau dua lembaga yang akan menjadi sumber nutrisi awal si benih. Perjalanan ini bukanlah proses yang sembarangan, melainkan terjadi secara bertahap melalui pola yang sangat teratur dan memukau. Maka dari itu, saya akan menjelaskan satu persatu tahapnya. Nah, simak terus videonya. Pada tahap pertama disebut dengan tahap globular, di mana setelah zigot mengalami fertilisasi, ia segera memulai proses pembelahan sel secara mitosis. Hasilnya adalah struktur kecil yang berbentuk hampir sempurna mirip bola yang kita kenal sebagai tahap globular. Nah, pada tahap ini embrio masih sangat sederhana dan belum terdiferensiasi. Sel-sel embrionalnya belum menunjukkan spesialisasi atau fungsi khusus. Namun, pola dasar perkembangan mulai terbentuk. Di dalam tahap globular ini terdapat pembentukan tiga lapisan utama yang akan membentuk jaringan tubuh tumbuhan. Bisa dilihat dari gambar di samping bahwa dalam tahap ini terbentuk protoderm yang nantinya akan berkembang menjadi epidermis atau kulit luar, meristem dasar yang akan menjadi jaringan dasar seperti parenkim, dan yang terakhir adalah prokambium yang akan membentuk jaringan pembuluh seperti xilem dan floem. Nah, tahap globular ini adalah fondasi awal dari segala struktur tubuh tumbuhan selanjutnya, karena pengaturan pola ini menentukan arah perkembangan organ-organ utama. Nah, lanjut ke tahap yang kedua. Setelah tahap globular, embrio mulai membentuk dan tumbuh menjadi struktur yang lebih kompleks, menyerupai bentuk hati. Maka dari itu, tahap kedua ini disebut dengan tahap heart atau tahap hati. Pada tahap ini, tunjolan dua kotiledon mulai muncul. Kotiledon merupakan daun lembaga yang berperan penting sebagai sumber cadangan makanan saat biji berkecambah nanti. Selain itu, pola diferensiasi sel juga semakin jelas, bisa dilihat dengan gambar di samping. Akar embrional atau radikula mulai terbentuk di ujung bawah embrio, sementara di bagian atas, bakal batang atau plumula itu mulai tampak. Nah, tahap hati ini adalah tahap yang penting karena embrio tidak lagi hanya sekedar bola sel, tetapi mulai menunjukkan organisasi organ dan simetri bilateral yang khas pada tumbuhan dikotil. Lanjut ke tahap yang ketiga. Setelah tahap hati, embrio mulai tumbuh memanjang dan membentuk menyerupai peluru. Maka dari itu tahap ini disebut dengan tahap torpedo. Di sini organ-organ embrio semakin jelas dan berkembang secara fungsional. Batang embrio itu memanjang, akar embrio semakin terdiferensiasi, dan dua kotiledon yang mulai tumbuh membesar. Pada tahap ini pula jaringan pembuluh mulai berkembang dalam protambium yang telah dibentuk sebelumnya, sehingga embrio mulai memiliki sistem transportasi internal untuk air dan nutrisi yang akan digunakan untuk perkembangan tumbuhan. Tingkat diferensiasi dan organisasinya juga semakin meningkat, membuat embrio semakin siap untuk tahap berikutnya. Segitu saja penjelasan saya terhadap tahap torpedo ini. Lanjut ke tahap yang terakhir. Sebelum masuk ke tahap yang terakhir, di sini saya menyediakan gambar yang dimana terlihat bahwa embrio mulai memanjang dan membentuk torpedo. Kita bisa lihat dua kotiledon kecil mulai tumbuh di bagian atas, diapit oleh meristem apikal sebagai calon tunas. Di bawahnya ada suspensor, rantai sel yang menyalurkan nutrisi, dan di ujungnya juga terdapat sel basal yang menempel pada embrio yang berperan sebagai penghubung awal dari zigot. Nah, kita masuk dalam tahap yang terakhir nih. Tahap terakhir dalam embriogenesis pada tumbuhan dikotil itu disebut dengan kotiledon. Pada tahap ini, embrio sudah memiliki dua kotiledon yang sempurna dan membesar, dan siap untuk menjalankan fungsi pentingnya ketika biji berkecambah. Kotiledon itu bertindak sebagai daun pertama yang menyediakan cadangan makanan untuk mendukung pertumbuhan awal tanaman hingga daun-daun sejati berkembang.
Selain itu, akar embrio taradicula dan batang embrio hipokotil dan plumula telah lengkap terbentuk. Kini embrio siap untuk menjalankan fase dormansi dalam biji dan kelak akan berkecambah menjadi tanaman muda. Untuk melengkapi penjelasan saya terkait tahap yang terakhir, saya menyediakan gambar lagi nih. Nah, sekarang embrio sudah matang. 2 kotiledon besar nampak jelas, berisi cadangan makanan. Di tengahnya ada meristem apikal sebagai titik tumbuh tunas baru. Dan lihat di bagian bawahnya, terdapat radikula yang siap menjadi akar. Suspensor mulai menghilang dan sel basal tinggal sisa karena tugasnya sudah selesai. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa proses embriogenesis pada tumbuhan dikotil adalah serangkaian tahapan perkembangan yang sangat terstruktur dan kompleks, mulai dari zigot yang berbentuk seperti bola hingga menjadi kotiledon yang siap berkecambah. Setiap tahap seperti globular, hati, torpedo, dan kotiledon menandai kemajuan penting dalam diferensiasi sel dan pembentukan organ yang sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan tumbuhan di masa depan. Nah, dengan memahami proses ini, kita bisa menjadi lebih menghargai keajaiban perkembangan tumbuhan yang dimulai dari satu sel kecil hingga menjadi organisme yang sangat kompleks dan vital bagi kehidupan di bumi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa. Terima kasih.